Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanatun, nomor 13, kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam Turki Utsmani. Yang pertama, sejarah timbulnya kerajaan Islam Turki Utsmani. Jalan berkembangnya bangsa Turki Utsmani ada 5. 1. Kabilah Oghuz, 2. Sulaiman, 3. Ertugrul, 4. Sultan Alauddin dari Bani Saljuk, 5. Penyerbuan pasukan Mongol. Perkembangan kerajaan Islam Turki Utsmani menurut Zainal Abidin Ahmad. Perkembangan Turki Utsmani terbagi menjadi 5 fase. 1. Fase pembentukan, 2. Kejayaan, 3. Fase negara kesatuan, 4. Fase pengeroyokan barat, 5. Fase orang sakit atau the sick man. Peradaban Islam di Turki era Turki Utsmani. Utsman, pendiri Kesultanan Turki Utsmani. Setelah Sultan Alauddin wafat, Utsman putra Ertugrul berhasil mendirikan kerajaan yang diberi nama Turki Utsmani. Selanjutnya, kerajaan Turki Utsmani didirikan pada tahun 1290 Masehi. Yang menjadi raja pertama ialah Utsmani. Daerah hanya sekitar kota Broeza. Pada waktu yang singkat, dia berhasil merebut kota Broeza, kemudian dijadikan ibu kota tahun 1317. Masa pemerintahan Utsman yaitu tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Setelah waktu, dia diganti dengan putranya yang bernama Urkhan. Beliau menyerbu Bizantium. Sultan Urkhan tahun 1326 sampai 1360 Masehi. Usaha dalam negeri, membentuk pasukan baru Yanissaris yang dibentuk tahun 1330 Masehi di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Alauddin. Menyusun undang-undang dasar pemerintahan yang baru, mendirikan pabrik mata uang, usahanya luar negeri, melakukan penyerbuan ke wilayah Bizantium di Asia dan berhasil menduduki kota Nikomedia, Nikia, dan kota-kota di daerah Asia Kecil. Penyerbuan ke wilayah Bizantium di Eropa yang berhasil menduduki semenanjung Gallipoli atau Yunani, sehingga waktu itu Bizantium tinggal memiliki beberapa kota di Mesir. Menjelaskan perkembangan Islam pada abad pertengahan, menceritakan sebab-sebab kemunduran Islam pada abad pertengahan, mengambil ibrah dari peristiwa perkembangan Islam pada periode pertengahan untuk kepentingan masa kini dan yang akan datang. Yang kedua, Sultan Murad I tahun 1360 sampai 1389 Masehi. Usahanya dalam negeri, mengadakan konsolidasi dan stabilisasi dalam negeri dengan menundukkan daerah-daerah Turki Saljuk di Asia Kecil di Anggora yang kemudian dimasukkan pada daerah Turki Utsmani. Yang kedua, usaha luar negeri, mengadakan penyerbuan ke Eropa yang berhasil menaklukkan daerah Valache, daerah Rumelia, dan kota Adrianople. Setelah Murad I menduduki Adrianople, kota tersebut dijadikan ibu kota kerajaan Turki Utsmani tahun 1336 Masehi. Mulai saat itulah berdirinya kerajaan Islam Turki Utsmani di bumi Eropa Timur, dan pada zaman itu berdirilah 2 kerajaan besar Islam di Eropa, satu di Balkan, yang satunya di Spanyol. Selanjutnya, 3. Sultan Bayezid I tahun 1389 sampai 1402. Usaha dalam negeri, membentuk kader-kader pemula yang terdidik baik, kemudian diserahi tugas penting dalam bidang militer dan bidang pemerintahan. Bayezid terus meluaskannya daerah, menaklukkan Solinki dan semenanjung Morea. Usahanya luar negeri, Bayezid berhasil menaklukkan pasukan gabungan Slavia dan Hongaria di bawah Raja Sigismund dalam pertempuran di Nikopolis tahun 1396 Masehi.
Raja Bayezid juga menyiapkan pasukan untuk menggempur kerajaan Serbia, Bulgaria, dan Rumania, serta menyiapkan pasukan untuk menyerang Bizantium, tetapi maksud tersebut terhalang oleh datangnya serbuan dari tentara Timur Land di Anggora tahun 1402 Masehi. Oleh karena itu, pasukan Bayezid I diarahkan ke Anggora. Yang ketiga, Sultan Muhammad I tahun 1403 sampai 1421. Usaha-usaha Muhammad I berusaha mengarahkan stabilitas dengan terpaksa memerangi daerah yang sudah terpecah-pecah akibat serbuan pasukan Mongol pada zaman ayahnya dahulu. Perjuangan itu dikerjakan sampai 10 tahun lamanya, dengan hasil yang baik. Kemudian selama 8 tahun lagi Muhammad I berusaha mengembalikan wibawa Turki dari daerah Eropa Timur dengan jalan mengadakan perjanjian damai dengan Bizantium dan dengan Republik Venesia. Adanya usaha-usaha dari Muhammad I itu daulah Turki Utsmani bangun tegak kembali. Yang keempat, Sultan Murad II tahun 1421 sampai 1451 Masehi. Yang pertama, serbuan dari raja-raja Eropa. Yang kedua, Perjanjian Szegedin tahun 1444 Masehi di Hongaria. Tiga, Perjanjian Szegedin tahun 1444 Masehi di Hongaria. Yang kelima, Sultan Muhammad II Al-Fatih 1451 sampai 1481 Masehi. Penyerbuan Muhammad II ke Bizantium tahun 1453 Masehi. Tindakan terhadap daerah takluk Bizantium, arti jatuhnya Konstantinopel bagi sejarah dunia. Masa kejayaan dan masa kemunduran Turki. Masa kemunduran. Yang keenam, Sultan Sulaiman I atau Sulaiman Al-Hononi. Ia merupakan Sultan Turki Utsmani terbesar dan paling berhasil. Pada masa beliaulah Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Selanjutnya, masa kemunduran. Sebab-sebab kemunduran Turki Utsmani. 1. Tidak ada pengganti yang kuat. 2. Adanya perebutan kekuasaan di kalangan istana. 3. Sejak zaman Murad III sampai zaman Sultan Muhammad II, Turki disebut jantan sakit. Yang keempat, Turki dapat sehat kembali setelah dihapuskan sistem kesultanan tahun 1923 Masehi dan adanya pembaruan Turki dari sistem kesultanan menjadi republik yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha Atatürk tahun 1923 Masehi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.